Welcome to Rock Samarinda Church Online. Kita telah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan yang ke-6. Sudah setengah tahun kita menjalani tahun 2021 ini. Tetaplah fokus kepada setiap tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jalanilah dengan penuh keyakinan dan ucapan syukur. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Rock Beloved, sebelum kita beribadah bersama hari ini, mari kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Dengan penuh sukacita, kami mengucapkan Happy Birthday and Happy Wedding Anniversary untuk Anda yang merayakannya minggu ini. Percayalah, segala yang terbaik dari Allah senantiasa limpah dalam hidup Anda. Amin. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer bank di nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Anda juga dapat melakukan scan melalui QR Code berikut menggunakan semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Rock Beloved, seperti pemazmur berkata, "Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur." Kini saatnya kita juga memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan bersama-sama. Enjoy the service. Sebab hanya bagimu Rajaku yang hidup dan berkuasa. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. We praise you Lord. Yes Jesus. Come we sing. Bagi Rajaku yang duduk di atas tahta. 'Bagi 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 'Bagi
bersyukur untuk kesempatan memasuki bulan yang baru ini dan dapat kembali beribadah bersama dalam Rock Samarinda Church Online. Syukur kami naikkan untuk setiap berkat, kesehatan, hikmat, kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan pada kami semua selama melewati masa pandemi ini. Kami mau berdoa secara khusus bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah dengan roh yang takut akan Tuhan dan juga dengan hikmat kebijaksanaan daripadamu, mereka memimpin bangsa ini dalam situasi yang tidak mudah ini. Dan kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami, Bapak Andrew Pohan, beserta keluarga dimanapun beliau berada. Ya Tuhan, kiranya perlindungan penyertaan Tuhan yang tiada henti-hentinya atas beliau dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pelayanannya, dan dimanapun beliau sedang berada. Dan kami mau berdoa juga bagi kondisi politik, ekonomi, sosial, keamanan, kesehatan bagi kota kami Samarinda, bangsa kami Indonesia, dan juga negara-negara yang ada di dunia ini yang sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami semua boleh bersama-sama berjuang, bertahan di dalam menghadapi masa yang tidak mudah ini ya Tuhan. Dan kami percaya janji Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas setiap kami. Dan kami berdoa juga bagi seluruh keluarga besar GD Rock Samarinda dan Tenggarong, dan juga mereka yang sedang mengikuti Rock Samarinda Church Online ini dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, kami boleh menikmati, kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, apapun sakit yang sedang dialami ya Tuhan. Dan secara khusus bagi saudara yang kena penyakit COVID-19, biarlah penyediaan baik itu obat-obatan, vitamin, dan lain-lainnya Tuhan itu cukup atas mereka sampai mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dengan total. Dan bagi setiap pergumulan kami di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, khususnya anak-anak sedang mengalami masa ujian, kami percaya penyertaan Tuhan atas kami untuk kami boleh menghadapi ini semua. Dan untuk mereka yang telah memberikan persembahan juga dan perpuluhan, kami percaya itu adalah suatu benih yang kami tabur dan akan kami tuai, bukan hanya untuk kami, tapi untuk seluruh umat Tuhan. Terima kasih, semua doa ini dan ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu atas setiap kami. Thank you Jesus. I raise my soul on Jesus when the mountains shake. I put my trust in Jesus. The moment I awake, and when my soul is lost at sea, He will be my ride, my vision being Christ alone. This grace is all with God.
still and night draws near, I will not be afraid. Yes. 'Cause I know the plans He has for me. Don't fear this and my grace. When grows still and night draws near,
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Rock Beloved adalah suatu anugerah jika kita masih memiliki kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini Bapak Gembala kita, Pastor Andrew Pawan Harliman, akan menyampaikannya bagi kita. Mari kita merenungkan setiap firman Tuhan yang kita dengar agar kehidupan kita dapat senantiasa diperbaharui dan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Apa kabar? Sungguh berbahagia. Hari ini saya bisa menjumpai jemaat terkasih melalui church online. Saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam sebuah pembahasan. Di kesempatan hari ini saya ingin meletakkan sebuah judul. Kalau saudara semua suka dengan judul daripada khotbah, maka tema yang ingin saya sampaikan adalah train. Saudara tahu kata train bisa dalam konteks verbal ataupun noun. Dalam konteks verbal, kata train berarti melatih. Dan dalam konteks noun bisa berupa kereta, seperti kereta api. Dan ayat yang diletakkan sebagai ayat emas pada hari ini adalah dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 35. Mari kita buka bersama 2 Samuel 22 ayat ke-35. Demikian firman Tuhan. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Dalam terjemahan New Living Translation Bible dituliskan NLT, He trains my hands for battle. He strengthens my arm to draw a bronze bow. Ia melatih tanganku untuk berperang dan menguatkan lengan-lengan ini untuk bisa melengkungkan busur tembaga. Ada kata trains di situ yang berarti melatih. Saudara, ayat ini memperlihatkan kepada kita sebuah perjalanan Raja Daud pada waktu dia masih mengembala kambing domba. Dan pada saat itu dia betul-betul ada di padang rumput bersama dengan kawanan domba daripada bapaknya. Di sanalah dia mulai dilatih sebenarnya. Kata train yang diambil itu dalam bahasa Ibrani adalah lamat. Lamat itu artinya bisa teach, learn, instruction, kemudian expert atau skillful. Bisa berarti mengajar, belajar, instruksi, kemudian cakap atau ahli, skillful. Dengan kata lain, kalau kita coba untuk bedah kata trains itu sendiri di dalam kamus bahasa Inggris, Oxford English Dictionary, saya menemukan ada paling tidak ada 3 makna arti daripada kata train, pelatih. Kata ini menjadi begitu penting dalam kehidupan Raja Daud, karena pada saatnya inilah yang akan menentukan ketika dia berperang dengan bangsa Filistin yang diwakili oleh Goliat. Saudara tahu cerita kisah ini. Dan ini menjadi satu betul-betul tonggak perjalanan penentuan daripada Raja Daud. Maka kata train ini berarti sekali dalam 3 konteks yang sangat-sangat diperlukan untuk seorang bisa berlatih. Arti kata train adalah be taught a particular skill or type of behavior through practice and instruction over a period of time. Diajarkan keterampilan atau perilaku tertentu melalui praktek dan instruksi selama periode waktu tertentu. Arti kata train yang pertama adalah diajarkan, be taught. Yang kedua, arti kata train adalah develop and improve.
a mental or physical faculty through instruction or practice over a period of time. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, baik itu mental atau fisik, melalui instruksi atau praktek-praktek selama kurun waktu periode tertentu. Yang pertama be taught, yang kedua adalah develop dan improvement. Develop and improvement. Mengembangkan dan meningkatkan. Arti kata train yang ketiga adalah grow in a particular direction or into a required shape. Tumbuh ke arah tertentu atau menjadi bentuk yang dibutuhkan. Menjadi bentuk yang diinginkan. Be taught, develop and improve, and grow. Saudara yang terkasih, tiga hal ini menjadi begitu penting di dalam kehidupan Raja Daud khususnya. Karena kita tahu bahwa pada masa dia ada di padang rumput ataupun di padang gurun mengembalakan kambing domba ayahnya, Daud itu tidak biasa untuk berperang. Daud tidak terbiasa untuk berperang dengan berkelompok, tapi dia selalu bisa mengalahkan singa dan beruang yang hendak mengganggu kambing domba dengan one on one, satu lawan satu. Itulah kebiasaan yang dilatih pada waktu dia ada di padang rumput, waktu dia bertempur dengan singa dan beruang. Jadi waktu dia bertemu dengan Goliat, sebenarnya tidak jadi masalah untuk Daud untuk bertempur melawan Goliat. Singa dan beruang sudah pernah dikalahkannya. Dia sudah pernah berlatih sedemikian rupa untuk mengalahkan segala musuh yang hendak mengganggu kawanan kambing dombanya. Jadi ketika kemudian dia dengan umban dan batu yang disiapkan, batu licin yang disiapkan, dia putar, kemudian dia tembakkan tepat ke dahi daripada Goliat sehingga tersungkur dan mati Goliatnya. Itu bukan terjadi secara kebetulan, tetapi melalui praktis dan improve yang sudah dilakukannya selama dia menjaga kawanan dombanya. Daud itu sebenarnya bagian dari bangsa Israel juga. Saudara-saudaranya ada di dalam pasukan Saul, dan dia setiap kali juga datang untuk mengirim makanan kepada saudara-saudaranya. Dia tidak pernah jauh dari kelompok tentara Israel. Tetapi Daud bukan pribadi yang dikenali. Dia orang yang akan menggantikan Saul nantinya, tetapi tidak terlihat. Orang yang bisa punya ide untuk mengalahkan taktik si jahat seringkali tidak jauh dari Anda. Orang yang bisa mengalahkan praktek-praktek yang tidak baik atau menghalangi atau membangun sesuatu yang berbeda dari sebelumnya seringkali tidak jauh dari posisi Anda hari ini. Seringkali juga problem solver itu tidak nampak di awal. Kenapa kita tidak bisa mengenali seseorang seperti Daud di antara tentara Israel yang ada pada waktu itu? Padahal saudara-saudaranya banyak yang menjadi pasukan yang diandalkan oleh Raja Saul. Karena mungkin orang tersebut berbeda. Orang-orang yang berbeda, yang karena dia tidak berpengalaman atau belum berpengalaman, maka kita tidak bisa dan tidak mau melihat atau menengok, melirik kepada orang tersebut karena dia berbeda dengan kita. Dan Daud memang pribadi yang berbeda. Ketika Saul menyuruh dia untuk memakai jubah perang, Daud nggak bisa pakai, terlalu berat katanya. Cara mengantisipasi setiap persoalan yang ada itu bisa berbeda. Kita bisa berbeda dengan
orang lain. Kita bisa berbeda dengan kelompok yang lain. Tetapi beda itu bukan berarti salah. Dan orang yang berbeda itu hanya karena dia kurang pengalaman, belum tentu dia lebih tidak mampu daripada kita sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bisa menengok sedikit keluar dari konteks Raja Daud, maka pandemi ini yang kita alami ini sebenarnya sedang mengekspos kita kepada siapa orang-orang yang Tuhan siapkan untuk kepemimpinan yang berikutnya. Di dalam institusi gereja, waktu-waktu ini adalah sebenarnya kesempatan untuk melihat siapa yang sedang Tuhan persiapkan untuk leadership di dalam gereja pada waktu-waktu yang akan datang. Situasi pandemi ini juga menunjukkan kepada kita siapa yang tidak mundur karena kesulitan di dalam krisis, dan siapa yang mundur di dalam krisis ini. Karena kita tahu bahwa perubahan yang paling signifikan itu adalah melalui krisis. Perubahan yang paling signifikan itu akan terlihat ketika mengalami krisis. Daud bisa maju ke medan perang menghadapi Goliat karena di dalam tentara Israel sedang mengalami krisis. Siapa yang berani dan bisa mengalahkan raksasa Filistin itu? Ini krisis di tengah-tengah tentara Israel. Tentara Israel yang dipimpin oleh Saul memang gagah berani dalam peperangan kelompok. Tetapi ketika mereka berganti siasat, terjadi perubahan siasat perang, mereka tidak siap. Mereka tidak aware dengan situasi yang ada. Krisis memunculkan orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita lihat dan kita lirik. Karena apa? Karena berbeda pendapat atau berbeda perspektif dengan kita. Tapi justru dalam perbedaan itu, kesempatan itu bisa muncul dari orang-orang yang akan dilahirkan. Kita tidak bisa mencari orang-orang dalam kelompok yang selalu homogen dengan kita, yang selalu senafas, senada, seirama dengan kita. Kadang-kadang ada orang-orang yang justru memiliki satu perspektif yang berbeda, tapi disitulah justru muncul nafas yang baru, nafas yang segar. Sesuatu yang timbul di tengah-tengah situasi yang terjepit, justru situasi yang baik akan bisa muncul melalui orang-orang yang berbeda prinsip atau perspektif dengan kita. Di dalam krisis, tentara Israel muncul yang namanya Daud. Krisis memunculkan kita untuk membuat sebuah jalan baru tentunya. Cara baru. Krisis juga bisa datang dengan mengubah tradisi kita. Sebenarnya hanya krisis yang bisa menabrak tradisi. Tradisi apa itu? Bermacam-macam. Tradisi berkelompok. Kita tahu sebelum musim pandemi, orang suka ketika berpesta bisa ratusan orang, bahkan sampai ribuan orang. Itu sudah menjadi tradisi. Semakin besar kelompok atau kerumunan orang, semakin menunjukkan gengsi atau martabat seseorang. Tidak bisa dipungkiri. Tapi ketika musim pandemi, hanya kelompok kecil yang hadir di pesta-pesta pernikahan. Mungkin itu hanya keluarga terdekat. Itu pun dibatasi waktunya, dibatasi eventnya. Ada satu perubahan-perubahan yang terjadi radikal. Dulu kita tidak pernah melihat orang memakai masker di jalan-jalan. Hari ini kita semuanya memakai masker untuk menjaga keamanan kita. Kenapa? Karena ada krisis, terjadi perubahan. Perubahan yang terjadi karena sebuah arahan atau petunjuk seringkali tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi ketika dibenturkan, dihadapkan dengan krisis,
maka terjadi banyak hal yang sepertinya terpaksa, quote and unquote, tapi itu menyebabkan kita semuanya masuk di dalam sebuah musim perubahannya Tuhan. Gereja-gereja yang dulu, setiap hari Minggu, kita selalu memberikan persembahan melalui kolektor. Hari ini tidak bisa lagi memberikan persembahan melalui kolektor. Kita diajar memberi persembahan karena cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena rasa cinta kita kepada Tuhan, maka kita mau memberikan persembahan itu. Dipaksa berubah atau berubah lebih dahulu. Kita harus bisa melihat perubahan musim. Harus bisa melihat perubahan zaman. Mata kita harus tajam dan telinga kita juga harus tajam untuk mendengar. Kita akan kesulitan untuk bisa menghadapi dunia yang menantang kita untuk berubah ketika terjadi hal-hal seperti ini di musim perubahan. Tantangan-tantangan dunia itu semakin hebat. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang percaya, justru harus mengalami perubahan terlebih dahulu. Untuk kita aware terhadap situasi krisis yang sedang terjadi. Karena dengan demikian kita tahu nanti bahwa di dalam segala hal Tuhan itu mengajar kepada kita untuk masuk di dalam musim-musim perubahannya Tuhan melalui krisis itu. Itu adalah sisi yang saudara dan saya harus pahami di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak akan mundur karena kesulitan, tapi justru kita akan masuk dalam satu musim perubahan yang luar biasa. Justru di tengah-tengah situasi seperti ini. Kalau kita berbicara tentang perubahan untuk sebuah pelatihan kepemimpinan bagi generasi yang berikutnya, ada beberapa hal yang mungkin kita harus catat dan perhatikan. Bahwa orang-orang muda yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang membutuhkan involvement untuk bisa menerima komitmen. Saya ulang, ketika kita sebagai pemimpin sedang diajar untuk melatih generasi muda, hal yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa generasi muda atau milenial itu adalah mereka yang punya prinsip no involvement, no commitment. Kalau mereka tidak involve, mereka tidak terjun, mereka sulit untuk berkomitmen terhadap sesuatu. Ini adalah ciri-ciri khas generasi milenial, generasi orang muda. Dan kita, salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan adalah kita harus punya kesiapan untuk menjadi risk taking, pengambil risiko. Kenapa demikian? Karena justru dengan demikian kita memberikan kesempatan kepada orang-orang muda itu untuk mampu melakukan sesuatu dan memberikan mereka ruang atas kesalahan yang mungkin bisa mereka perbuat. Yesus juga melakukan coaching dan tidak jauh dari orang-orang yang dia pimpin. Salah satu kunci yang kita lihat di dalam kepemimpinan Yesus adalah menjadi pendengar yang baik. Salah satu kunci untuk pemimpin bisa didengar orang muda adalah dia memberikan telinganya untuk bisa mendengar segala apa yang disampaikan orang muda. Termasuk untuk melihat kalau terjadi kesalahan-kesalahan. Kita harus bisa memberikan ruang untuk mereka. Kita harus bisa memberikan space untuk terjadinya kesalahan-kesalahan yang mungkin dan acap kali sering terjadi. Pemimpin biasanya juga diminta untuk bicara. Dan memang banyak pemimpin suka untuk berbicara banyak. Ini sebuah kelompok yang tersendiri. Ketika
Mungkin kita diminta untuk mendengar sesuatu, memperhatikan sesuatu. Kita akan cepat untuk bicara dan menyampaikan sesuatu kalau kita melihat ada sesuatu yang kemungkinan perlu kita perbaiki. Kita sering menginterupsi ketika ada orang lain atau orang muda yang berbicara. Ide-ide atau pandangan yang disampaikan, seringkali kemudian kita menyelia ide-ide tersebut. Karena itu kita sering tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif, yang mungkin diperhatikan atau diikuti oleh orang-orang muda. Karena kita suka atau senang kalau kita yang diminta untuk berbicara, tanpa memberikan kesempatan untuk mereka sebenarnya mengemukakan pendapat. Karena itu, salah satu yang ingin saya sampaikan adalah seperti Daud. Daud tidak banyak bicara, dan dia kemudian langsung menghadapi Goliat itu one on one. Sama juga seperti ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus yang berkata, kamu harus memberi mereka makan. Filipus berkata, uang 200 dinar Tuhan tidak cukup memberi mereka makan. Dari mana kita dapatkan uang tersebut? Yesus sebenarnya menyampaikan ini supaya Filipus mendengar untuk menguji sebenarnya seperti apa pandangan Filipus. Tapi sampai saat itu, Yesus tidak mengucapkan apa yang ingin dia lakukan. Yesus tidak berkata, kalau begitu lakukan ini. Tidak. Dia menunggu sampai kemudian Andreas membawa 5 roti dan 2 ikan. Kemudian bawa kemari. Dia hanya menanti tanpa dia mengemukakan idenya sendiri. Pendapatnya sendiri dia tidak sampaikan. Sebab itulah usulan daripada Andreas muridnya, bukan usulan Yesus. Yesus sangat welcome, sangat menerima dengan segala macam ide-ide yang datang. Baru ketika kemudian 5 roti 2 ikan itu datang, ide itu kemudian diambil oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian dia mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Terjadilah mujizat itu. Apa ide originalnya Yesus? Sebenarnya tidak pernah keluar, kan? Yesus tidak pernah menyampaikan ide originalnya pada waktu itu. 5 roti, 2 ikan bukan idenya Yesus. Yang Yesus lakukan hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Sebuah contoh pelatihan kepemimpinan yang bagus sekali, yang sangat luar biasa, extraordinary dari Yesus. Terbuka untuk semua usulan dan masukan daripada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya speak up, berani untuk berbicara, Yesus tidak menentangnya. Disitulah Yesus melatih untuk tidak terjadi ABS, asal Bapak senang. Disitulah Yesus memberikan ruang dan kesempatan untuk murid-muridnya bisa mengemukakan sesuatu. Dan ketika murid-muridnya melakukan itu, Yesus hanya meneruskan ide daripada murid-muridnya tersebut dan melakukannya. Bagaimana cara kita untuk melatih kepemimpinan baik? Untuk bisa menganalisa supaya masalah dan keputusan itu bisa tepat. Bagaimana caranya? Ketika mereka mengambil keputusan dan mereka tahu salah, kita tidak marah terhadap mereka. Harus ada avalisnya. Kitalah avalisnya. Kitalah risk takernya. Kalau mereka berbuat salah dan kemudian kita
marahi mereka terus dan terus, maka mereka tidak akan pernah berani untuk mengambil inisiatif atau keputusan. Mereka tidak akan pernah bisa melahirkan ide-ide. Sekali berani ambil keputusan salah, maka kemudian ditekan habis-habisan. Sekali ambil keputusan lagi dan salah, kemudian ditegur dimarahi. Ambil keputusan salah, diskorsing. Tidak akan lahir sesuatu apapun. Yang ada adalah orang itu saja, atau pemimpin itu saja, yang terus dan terus dan terus dia sendiri. Pelatihan kepemimpinan itu bicara tentang pengambilan keputusan. Mengambil keputusan bukan prinsip seorang manajer, tapi seorang leader. Manajer adalah menjalankan tugas. Tapi Yesus mengajar kepada kita bagaimana dengan ide yang disampaikan. Yesus memberikan ruang kepada murid-muridnya. Tetap ada batasannya, tetap ada koridornya. Kereta api itu kalau berjalan tetap ada di atas rel. Di depan lokomotif, tapi di belakangnya saling bergandeng, berantai. Tidak ada yang terlepas. Rangkaian itu yang berjalan di atas koridor rel kereta api. Murid-murid Yesus bukan orang yang capable. Bahkan banyak di antara mereka suka bikin kesel Tuhan Yesus. Kalau semua orang murid Yesus itu capable, ahli semua, sama seperti satu kesebelasan, di mana seluruh pemain intinya semua orang-orang terkenal, orang-orang ahli semua, penyerang tengah, penyerang kanan, penyerang kiri, center back, back yang di belakang, kipernya, semua orang ahli, semua orang terkenal. Tim itu belum tentu menjadi sebuah tim yang solid dan expert, yang luar biasa. Tapi justru ketika kita tahu bahwa perlu dilahirkan dari sebuah tim itu orang-orang yang expert, maka dari tangan kitalah kita melatih orang-orang untuk tidak takut gagal. Kita melatih orang-orang yang tidak capable itu untuk tidak takut gagal. Mau mencoba untuk mereka tampil ekspresif. Mau mencoba untuk mereka tampil dengan apa adanya. Ada kesalahan, tidak apa-apa, diperbaiki. Selalu begitu. Selalu diupayakan memberikan yang terbaik, benar. Memberikan terbaik selalu bagi Tuhan itu benar sekali. Tetapi ketika kita sedang mengajar dan melatih, kita juga harus tahu bahwa orang-orang itu juga harus lahir menjadi orang yang ahli melalui sebuah proses dan progres di dalam pelatihan itu sendiri. Daud bisa mengalahkan Goliat dan akhirnya menjadi raja atas bangsa Israel. Yang paling hebat, yang paling luar biasa. Bukan tanpa proses. Proses padang rumputnya luar biasa. Proses padang gurunnya luar biasa. Kalau Anda punya sebuah tim, semuanya terdiri dari orang-orang jago semua, maka kita akan menghadapi orang-orang dengan ego yang tinggi di situ. Semua akan punya egosentris, aku orang yang paling cakap. Kita sulit untuk meng-create atmosfer. Kita sulit untuk meng-create ambience yang sesuai dengan apa yang di dalam tim itu. Kita sulit akan mempunyai super team, sekalipun di dalamnya orang-orang yang capable. Tapi ketika kita melatih mereka, ketika Daud berlatih, maka kita akan bisa melahirkan pemimpin yang tidak lahir begitu saja, tetapi karena dibentuk. Dan yang penting adalah pemimpin yang dibentuk itu adalah seorang yang mau belajar. Justru kalau mau belajar, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Belajar tentang kehidupan, belajar memahami dan melatih diri untuk
bisa menerima tanggung jawab yang lebih. Yang terakhir saya ingin sampaikan, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya mencoba untuk membaca dalam terjemahan Amplified Bible, saudara. All scripture is God breathed. Kata breathed yang dipakai di sini adalah sama dengan ketika Allah menghembuskan nafa untuk debu menjadi seorang Adam. Scripture, Alkitab ini adalah nafas Tuhan. Dialah sumber buku kehidupan yang paling relevan. Kepemimpinan pelatihan, sumbernya hanya satu, Alkitab. Given by divine inspiration, diberikan sebagai satu ilham atau inspirasi ilahi, and is profitable for instruction. Dan itu sangat profitable, sangat menguntungkan untuk instruksi, conviction, for correction, untuk mengkoreksi, for training in righteousness, untuk melatih di dalam kebenaran. Learning to live in conformity to God's will, belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, both publicly and privately. Kedua-duanya itu secara umum dan secara pribadi. Behaving honorable with personal integrity and moral courage. Memiliki rasa hormat dan personal integrity serta etika moral. 17, perhatikan. So that man of God, jadi manusia-manusia Allah, may be complete and professional, lengkap dan profesional, outfitted and truly equipped for every good work. Dilengkapi luar dan dalam, seutuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Complete and professional, lengkap dan profesional. Saudara, ini adalah tujuan pelatihan. Training for His righteousness. Kita semuanya harus mempersiapkan orang-orang muda yang ada di sekitar kita. Generasi muda menanti uluran tangan saudara juga. Untuk kita mau menyentuh mereka, memberikan ruang buat mereka. Dari dalam diri mereka lahir pemimpin-pemimpin generasi yang baru, yang bersama-sama dengan kita. Hasil dari saudara melatih mereka. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Breathe the air of heaven, the pain is gone, and mercy fills the streets. To look upon the one who bled to save me, to walk with Him for all eternity. Oh, there will be a day when all will bow before Him. There will be a day when that will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. In every breath we prayed in desperation, the song of faith we sang through doubts and fear. But in the end we will see that it was worth it when He returns to wipe away our tears.
that will be no more standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. And on that day we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith, and with one voice and 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. Oh, forever He shall reign. Oh, there will be a day when all will bow before Him. There will be a day when there will be no more standing face to face with He who died and rose again. And holy, holy is the Lord. So let it be the day we shout the hymn of heaven with angels and saints. We raise the mighty roar, sing glory to our God, who gave us life beyond the grave. And holy, holy is the Lord. There will be a day when all will bow before Him. And there will be a day when there will be no more standing face to face with He who died and rose again. And holy, holy is the Lord. And on that day we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith, and with one voice 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. Oh, forever He shall reign. And on that day we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith, and with one voice and 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. Oh, forever He shall reign. Oh, there will be a day when all
Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kehidupan kami, bahkan mempersiapkan kehidupan kami selalu. Dan kami percaya kebenaran firman ini yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengangkat roti di atas tangan kanan kami. Tanda kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu. Semua yang terbaik Engkau Tuhan lakukan di atas kayu salib bagi kami. Dan Tuhan, kami mau makan dengan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengangkat cawan ini di atas tangan kanan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat darah Yesus yang mahal yang sudah tertumpah di atas Golgota bagi kami. Dan Tuhan, penghormatan kami, pengagungan kami, ya Tuhan, hanya kami berikan hanya kepada Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau meminumnya dengan iman percaya kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengangkat kedua tangan kami. Kami mau menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan akan memegang setiap langkah kakimu. Dimanapun engkau berada, keluar masuk kehidupanmu, ada Allah Immanuel yang senantiasa menjaga kehidupan rumah tanggamu, keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu, sehingga dibuat Tuhan berhasil bahkan beruntung. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rock Beloved, terima kasih Anda telah beribadah bersama Rock Samarinda Church Online hari ini. Ikuti pula ibadah minggu depan melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Pastikan Anda subscribe dan download aplikasinya. Cek dan follow juga sosial media maupun digital platform Rock Samarinda. Bila Anda membutuhkan pelayanan secara pribadi, jangan ragu untuk menghubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda di bawah ini. Happy Sunday Rock Beloved, tetaplah bersyukur dan bersukacita. God bless you.